Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Erlangga dengan NIM 19050974001. Saya Farak Maliarus dengan NIM 19050974011. Saya Hikmatuliza, NIM 190509740016. Nama saya Dava Daviar Saputra, NIM 190509740034. Kami dari kelompok 4 kelas PTI 2019A. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari website yang telah kami buat. Pertama, latar belakang. Pada perkembangan zaman saat ini yang semakin canggih, banyak memberikan keuntungan dan kemudahan bagi sebagian orang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Melalui teknologi yang semakin canggih, saat ini pendidikan lebih mudah dijangkau dan diperoleh tak hanya dari sekolah, namun juga melalui bimbingan belajar dari luar. Namun dengan adanya kendala COVID-19, saat ini kegiatan belajar baik pada sekolah dilakukan melalui daring. Maka dari itu, dengan adanya website bimbingan belajar online ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Website ini dibangun menggunakan beberapa bahasa pemrograman diantaranya HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Di dalamnya terdapat beberapa fitur, di antaranya login, opsi form, literasi materi berupa video dan kuis. Rumusan masalah. Bagaimana strategi guru dalam bimbel online ini adalah meningkatkan kualitas belajar siswa dengan menggunakan 3 aspek: kinestetik, auditorial, dan visual pada masa pandemi. Tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan 3 aspek: kinestetik, auditorial, visual, untuk memudahkan guru menyampaikan materi kepada siswa, untuk memudahkan siswa memahami pelajaran, dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Selanjutnya, daftar pengguna. Aplikasi web ini memiliki daftar pengguna sebagai berikut. Yang pertama ada guru sebagai pendidik bimbel, yakni sebagai pengguna dapat memberikan materi kepada siswa berupa video, teks, maupun audio untuk memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Dan guru juga dapat memberikan latihan berupa soal atau kuis. Kemudian yang kedua ada siswa sebagai peserta bimbel. Sebagai pengguna dapat mengakses materi dan mengerjakan latihan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya fitur web. Di dalam aplikasi web ini memiliki beberapa fitur sebagai berikut. Yang pertama ada fitur login. Untuk siswa, user tersebut untuk mendapat materi pembelajaran dan dapat mengerjakan latihan soal atau kuis yang telah diberikan oleh guru. Kemudian untuk guru, user dapat mengakses web tersebut untuk mengunggah materi dan memberikan latihan soal atau kuis. Fitur yang kedua ada opsi form. User siswa dapat memilih kelas, jurusan, dan mata pelajaran. Untuk user guru dapat memilih kelas dan mata pelajaran. Fitur yang ketiga ada literasi. Untuk membiasakan para siswa membaca materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada video. Untuk menyampaikan sebuah materi yang dapat diterima dan mudah diingat siswa. Fitur selanjutnya ada multi-device. Mengakses web dari PC atau laptop user maupun phone. Kemudian fitur yang terakhir ada kolom latihan soal atau kuis. Siswa dapat mengerjakan soal dan mengisi kuesioner sebagai bentuk pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh guru. Dan di bawah ini adalah diagram ERD-nya.
bisa dilihat dari login, kemudian masuk sebagai pengguna, bisa guru, admin, atau siswa. Selanjutnya, guru juga bisa mengunggah mata pelajaran dan siswa bisa mengakses mata pelajaran, sedangkan admin bisa mengelola siswa. Baik, bagian selanjutnya yaitu untuk proses atau struktur dari coding web e-learning ini. Nah, pada website ini ada beberapa folder atau struktur kode yang dipakai. Yang pertama yaitu CSS, JavaScript, HTML, dan ada beberapa yang menggunakan bahasa PHP. Nah, untuk yang pertama yang saya perkenalkan yaitu daftar apa saja yang digunakan pada pemrograman HTML, yaitu seperti indeks HTML, kodenya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk membuat beranda website. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa link-link, yaitu ada untuk beranda, ada untuk login, ada untuk kontak. Nah, di sini juga ada beberapa program atau source code dari HTML. Ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk jurusan yang dipilih guru. Ini jurusan yang dipilih untuk siswa. Dan yang lainnya sama seperti ini. Jadi tatanan dan urutannya seperti ini. Nah, HTML ini hanya mengatur tata letak seperti tulisannya atau gambar-gambarnya ditaruh pada source code HTML. Sedangkan jika kita ingin menata agar lebih rapi, websitenya agar lebih estetik lagi, lebih indah, yaitu digunakan CSS. Nah, di mana CSS itu bentuk source code-nya seperti ini. Nah, di sini ada bagian padding, ada margin, dan ada yang mengatur divisi kelas yang sudah ada pada HTML. Nah, ini ada kelas kontainer dengan diatur yang sedemikian rupa untuk merapikan, untuk memberi warna background, untuk memberi warna tulisan, untuk penempatan juga seperti margin, padding, untuk membuat border, dan terdapat animasi. Nah, animasinya ini biasanya ya dengan kode transition ini. Lamanya animasinya mau dibuat seperti apa, nah, menggunakan transition ini. Nah, untuk source code yang selanjutnya yaitu PHP. Nah, ini kok ada bahasa pemrograman PHP di sini. Tetapi untuk bagian login, logout, proses daftar, proses login, ya karena PHP ini sebenarnya lebih ke bagian back-end atau seperti database-nya, sehingga untuk proses-proses suatu input atau output pada sebuah website akan mengarah ke PHP. Nah, begini ya rupa dari source code PHP-nya sendiri. Nah, jadi hampir sama seperti HTML. Nah, cuma ada beberapa perbedaannya seperti ini. Nah, jadi nggak beda jauh dari HTML. Nah, untuk loginnya seperti ini. Nah, setelah HTML, setelah CSS, nah berikutnya juga ada JavaScript, di mana JavaScript ini berguna untuk apa ya, istilahnya untuk bagian hitungan atau melakukan suatu fungsi. Nah, di sini kami menggunakan JavaScript ini kami gunakan sebagai kuisnya.
JavaScript yang pertama ini berisi pertanyaannya, sebuah pertanyaan, jawaban, dan opsinya. Strukturnya seperti ini. Dan untuk mendukung kinerja dari JavaScript yang pertama, yaitu kita butuhkan JavaScript yang kedua, di mana di sini lebih lengkap, terdapat start button, ada untuk box-nya, ada untuk pengatur waktu, time text, time count, nah seperti ini. Nah, JavaScript ini bahasanya untuk lebih dipahami karena lebih dekat ke bahasa tingkat tinggi, jadi bukan bahasa mesin. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengatur kalimat-kalimatnya. Nah, kalimat-kalimatnya seperti ini. Nah, itu. Untuk yang JavaScript sudah. Nah, untuk PEM Web SQL. Nah, ada SQL ya. SQL ini berurusan dengan database, di mana kita sudah melakukan input-output yang sudah diproses dari PHP tadi, akan masuk ke database, yaitu akan disimpan ke dalam database-nya, sehingga seperti email atau password yang akan masuk nanti akan tersimpan di database ini, seperti itu. Dan yang enggak harus ketinggalan yaitu seperti memberikan gambar, animasi, atau video-video yang akan digunakan pada website ini nanti. Nah, dan disarankan untuk gambar dan video-video animasi yang berekstensi GIF, PNG, JPEG, ini disarankan untuk dijadikan satu folder, sehingga jika kita menglinkkan suatu gambar bisa langsung terpanggil. Sekian untuk penjelasan bagian struktur kodenya. Tidak bisa saya jelaskan secara runtut, hanya garis besarnya saja. Karena banyak sekali codingan yang dipakai dalam website ini, bisa sampai ratusan baris. Jika saya jelaskan juga terlalu lama, nanti sekian garis besarnya. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu fitur-fitur dari website yang kami buat. Berikutnya di sini merupakan hasil dari website yang telah kami buat. Untuk fitur-fiturnya, pertama ada beranda, kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada kontak. Nah, di kontak ini terdapat seperti nomor telepon, email, dan juga alamat yang tertera. Kita kembali ke beranda. Di sini juga ada login untuk pengguna. Di sini jika kita belum mempunyai akun, kita bisa klik daftar. Kita isi nama, username, dan juga password, kemudian klik daftar. Ya sudah, kita login dengan username dan juga password. Nah, di sini terdapat dua pilihan pengguna, yaitu guru dan juga siswa. Kita klik yang guru. Nah, di sini guru juga dapat memilih 3 jurusan, TKJ, MM, dan juga RPL. Kita pilih salah satu. Kemudian di sini juga ada beberapa mata pelajaran yang bisa dipilih.
Nah, pada halaman ini, guru dapat mengunggah materi ataupun video pada website ini dengan cara pilih berkas. Kita klik. Cari berkas yang ingin diunggah. Kemudian selanjutnya bisa login dengan siswa, pengguna siswa. Siswa dapat memilih jurusan, sama seperti guru. Pilih salah satu. Sini siswa memilih mata pelajaran yang diinginkan. Nah, di halaman ini terdapat materi ataupun video yang sudah tersedia, yang telah diunggah oleh guru. Kemudian berikutnya ada juga kuis yang bisa dikerjakan. Nah, seperti ini kita bisa mulai kuis. Ada beberapa aturan atau rules yang harus diikuti. Kurang lebih seperti ini kuisnya. Terdapat waktu atau timer. Nah, kita dapat mulai ulang kuis ataupun keluar dari kuis tersebut. Sekian penjelasan website yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.